Selamat pagi jemaat Tuhan GKR Gedong dimanapun kita berada saat ini. Selamat hari Minggu dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ibadah ini dengan sikap hati yang tunduk dan taat kepada Allah. Mari kita bersaat teduh. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, mari kita masuk ibadah ini dengan suatu kesadaran, suatu sikap hati yang benar-benar percaya kepada janji Allah. Karena Ia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kita menaikkan pujian, ku percaya janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan supaya kita dilayakkan berdoa di hadapan-Nya. Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang butuh pengampunan dari Tuhan. Maka ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah kami ya Allah, supaya kami layak di hadapan-Mu dan kami boleh berdoa dengan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, hati kami boleh difokuskan kepada Tuhan saat kami berdoa. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi, bahkan masih memberikan kita kekuatan kesehatan. Mari kita bersyukur juga
kalau Tuhan masih memelihara keluarga kita, bahkan kita masih bisa melakukan setiap aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sebuah keajaiban yang Tuhan boleh terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami masih boleh bernafas, kami masih boleh sehat, kami masih boleh bersama dengan keluarga kami beribadah ya Tuhan. Itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan bagi kami. Biarlah ya Tuhan, hati kami juga boleh bersuka cita di dalam Tuhan ketika kami berdoa hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami tiap-tiap hari, bahkan tiap-tiap waktu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dan mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang layak dipuji, disembah, dan Engkau Allah yang perlu kami hormati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami saat ini berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKR Gedong yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat hati mereka, Engkau menolong mereka ya Allah, supaya dalam setiap pergumulan mereka pun boleh terus datang kepada Tuhan, dan mereka boleh memiliki pengharapan kepada Engkau, sehingga ya Tuhan dalam segala tantangan, dalam segala keadaan, bahkan kondisi saat ini yang mungkin menggoyahkan iman mereka tetap menyadari bahwa mereka harus bersandar dengan Tuhan, sehingga Tuhan mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Mari Engkau menolong mereka ya Allah, supaya ya Bapa dalam setiap usaha mereka pun mereka boleh diberkati dan kebutuhan mereka boleh dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga menyerahkan untuk relasi mereka dengan Tuhan, biar itu semakin hari semakin intim, relasi mereka dengan keluarga mereka. Biarlah ya Tuhan di masa-masa ini mereka juga boleh semakin mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit. Mohon kasih-Mu ya Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan, menolong menjamah setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kekuatan daripada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak untuk menyembuhkan mereka, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi jika Tuhan mengizinkan mereka untuk mengalami penderitaan, kuatkan dan teguhkan iman mereka ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh pimpinan gereja GKR Gedong. Mari juga Engkau menolong memimpin setiap hamba-hamba Tuhan, majelis yang ada, semua jajaran pimpinan dari GKR Gedong boleh memikirkan pelayanan-pelayanan yang terbaik di masa-masa pandemik ini Tuhan, sehingga boleh menolong jemaat Tuhan boleh semakin bertumbuh dengan Engkau, terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Biar Engkau menolong pemimpin pemerintah kami Tuhan untuk memberikan ide-ide yang terbaik untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan ada kerjasama yang baik antara masyarakat Indonesia juga dengan pemerintah, supaya masyarakat rakyat Indonesia boleh taat kepada aturan pemerintah dalam masa-masa new normal. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan untuk semua media-media yang dipakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dari gereja-gereja, yayasan-yayasan Kristen. Biarlah Tuhan pakai itu untuk menyatakan kabar Injil bagi banyak orang. Dan kami rindu ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan streaming. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya Tuhan kami tidak layak di hadapan-Mu ketika kami kedapatan berdosa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Ini doa dan kerinduan kami ya Allah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan salam damai kepada keluarga kita. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saat kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita bersiapkan diri kita, pikiran kita untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang segera kita akan renungkan bersama-sama. Mari sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menaikkan pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau masih menolong bahkan memberkati kami pada pagi hari ini, dan kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online. Kami percaya Engkau akan mengurapi kami, menolong kami untuk kami dapat memahami, bahkan kami boleh bertemu dengan Engkau dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Mari Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, sehingga bukan kata-kata hamba-Mu yang keluar, tetapi benar-benar kata-kata dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji Engkau dan hanya
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan bagi kita hanya di ayat 2 sampai ayat yang keempat. Hal berdoa. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Hari ini kita merenungkan dengan satu tema jawaban yang terbaik. Berdoa adalah napas hidup orang percaya. Kalimat ini memang sangat mudah kita ucapkan, tetapi banyak sekali, bahkan sering sekali orang-orang yang sudah mengaku dirinya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, banyak di antara mereka malas berdoa. Bahkan ketika mereka berdoa, mereka tidak memahami bagaimana seharusnya berdoa dengan benar. Bahkan ada banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, yang mengaku dirinya percaya kepada Kristus, ketika mereka berdoa, mereka hanya berdoa dengan motivasi yang tidak seharusnya. Ada juga tipe orang yang ketika disuruh memimpin doa, mereka tidak mau, alasannya karena malu. Bahkan banyak orang yang berdoa ketika mereka ada di gereja saja. Atau yang lebih parah lagi, orang berdoa supaya dilihat orang. Bahkan berdoa dengan bertele-tele. Hari ini kita minta diajar Tuhan Yesus bagaimana berdoa dan bagaimana kita memahami jawaban dari doa sebagaimana seperti para murid. Ketika mereka melihat kesaksian Tuhan Yesus, melihat teladan Yesus berdoa, mereka pun rindu diajar untuk berdoa. Karena sesungguhnya ada kekuatan Allah, kekuatan ilahi ketika seseorang datang meminta, mencari, mengetuk hati Tuhan melalui doa. Kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus di dunia itu juga mengandalkan doa-doa yang dinaikkan kepada Bapa di surga. Yesus berdoa setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Lukas 3 ayat 21. Yesus juga berdoa sepanjang malam di sebuah bukit sebelum menetapkan ke-12 rasul, Lukas 6 ayat 12. Yesus berdoa sebelum menanyai para murid mengenai pendapat orang terhadap Yesus, dan Yesus mendengarkan pandangan para murid, Lukas 9 ayat 18. Yesus juga mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes ke sebuah gunung untuk berdoa, Lukas 9 ayat 28. Sebelum Yesus mengajar para muridnya untuk berdoa, Yesus juga terlebih dahulu berdoa di satu tempat, Lukas 11 ayat 1. Dari momen ke momen, para murid melihat langsung teladan yang Yesus lakukan, dan dari sinilah para murid menyadari bahwa mereka pun butuh belajar berdoa, dan mereka butuh berdoa seperti yang Yesus lakukan. Sehingga ketika Tuhan Yesus berhenti berdoa, salah satu dari seorang muridnya berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa." Bapak Ibu Saudara, Yohanes sangat peduli dan menganggap penting mengajarkan murid-muridnya untuk tetap berdoa. Terlebih lagi Yesus, dia tahu dan dia paham, dia merasa bahwa mengajar para muridnya untuk berdoa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan Tuhan Yesus juga memahami, bahkan rindu mengajar kita saat ini bagaimana berdoa dengan benar. Doa-doa orang Yahudi pada umumnya berupa penyembahan dan puji-pujian atau doksologi. Yohanes mengajarkan para muridnya pada waktu itu bagaimana mereka memohon, meminta permintaan kepada Allah.
Dan para murid sejak mereka kecil juga melakukan hal yang sama. Sejak kecil mereka sudah memohon kepada Allah. Sesuai dengan permintaan para murid, kemudian Yesus mengajarkan cara berdoa yang benar, sikap berdoa yang benar kepada para muridnya. Adapun penjelasan Yesus kepada para muridnya, yang pertama itu tentang isi doa. Di dalam ayat 2b, di sana dikatakan, dicatatkan, dijelaskan oleh Yesus, Bapa, dikuduskanlah namamu. Ini merupakan pujian kepada Allah. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Hal yang sering diabaikan oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang Kristen adalah yaitu memberikan pujian waktu berdoa. Memberikan pujian penyembahan di dalam doa. Karena dengan memuji Allah terlebih dahulu, itu akan membawa kita kepada kerangka berpikir yang benar untuk menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah. Bahkan seringkali doa hanya dipahami sebagai ungkapan keluh kesah, ungkapan kegalauan. Bahkan juga ada orang yang memakai doa sebagai sarana untuk menyampaikan daftar-daftar pergumulan kepada Allah. Padahal seharusnya dalam pujian dan penyembahan yang kita naikkan di dalam doa, seharusnya itu membangun relasi kita dengan Allah. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus menjelaskan kepada muridnya tentang permohonan di dalam doa. Ayat 3 dikatakan seperti ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya dan mengajarkan kepada kita supaya kita meminta kepadanya sesuai dengan kebutuhan kita, bukan untuk menghambur-hamburkan. Ia menjamin bahwa ketika kita meminta kepadanya, Ia akan menjawabnya sesuai dengan kehendaknya. Jangan pernah ragu akan pemeliharaannya. Ingatlah bahwa pemeliharaan Allah itu berlangsung secara terus-menerus, tidak putus-putus, tetapi tidak sekaligus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau contohnya Allah mencurahkan berkat-Nya sekaligus, ketika kita memohon kepadanya langsung sekaligus dilimpahkan. Contohnya seandainya usia kita selama di dunia 80 tahun. Lalu saat kita pertama kali memohon kepada Allah, Allah akan mencurahkan semua berkat-Nya itu untuk 80 tahun. Tentu kita tidak akan mampu menampung berkat Allah itu kalau dicurahkan secara langsung sekaligus. Karena sebenarnya berkat Allah, pemeliharaannya itu tidak terhingga, bahkan tidak terhitung. Mengapa Allah memberikannya secara terus-menerus dari hari ke hari? Karena Allah rindu, Allah ingin kita tetap berkomunikasi dengan Dia di dalam doa. Kalau saja berkat-Nya langsung dicurahkan kepada kita, bisa jadi kita berhenti berdoa dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita merasa bahwa kita sepertinya kehilangan harapan. Sepertinya kita lelah untuk memohon karena mungkin Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Mungkin kita merasa bahwa sepertinya Tuhan menutup telinga terhadap doa-doa kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa demikian, ketika kita merasa Tuhan sepertinya meninggalkan kita atau Tuhan meninggalkan kita, sesungguhnya kitalah yang sedang menjauh dari Allah. Kitalah yang sedang tidak memohon dengan kesungguhan kepada Allah. Karena itu naikkanlah permohonan kepada Tuhan, sehingga di dalam permohonan itu relasi kita semakin intim dengan Dia. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan bagian yang ketiga dari isi doanya, yaitu tentang pengampunan. Ayat 4a dikatakan seperti ini, dan ampunilah kami akan dosa kami,
Yesus mengajarkan para muridnya saat berdoa supaya menjadikan pengampunan sebagai pusat dari hubungan mereka dengan Allah. Allah sudah mengampuni dosa kita. Sekarang kitalah yang harus mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Saat kita merasa diri kita paling benar, saat kita ngotot untuk tidak mau mengampuni orang yang bersalah dengan kita memilih untuk dendam. Sesungguhnya kitalah yang butuh pengampunan, dan sebenarnya memang kita butuh pengampunan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau contohnya kita ada di posisi yang tidak diampuni oleh Allah. Kita nggak ada pilihan, kita hanya debu, kita tidak akan berharga kalau kita tidak diampuni oleh Allah. Karena itu firman Tuhan hari ini di dalam berdoa supaya hubungan kita connect dengan Allah, maka kita pun harus mengampuni orang yang bersalah dengan kita, karena sesungguhnya kita pun sudah diampuni oleh Allah. Dendam tidak akan membuat kita menikmati anugerah Allah. Dendam tidak akan memampukan kita bersyukur atas pemberian Allah. Karena itu, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Tuhan supaya kita diberikan hati yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saat ini saya tidak tahu apakah kita punya perasaan dendam, apakah kita masih sakit hati dengan orang yang mengolok-olok kita atau tidak menghargai kita. Putuskanlah hari ini supaya kita pun mampu mengampuni orang yang sungguh-sungguh membuat kita kesal, yang membuat kita sakit hati. Karena perintah Allah di dalam berdoa supaya kita connect dengan Allah, kita harus mengampuni. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan kepada muridnya bagaimana sikap mereka saat mereka berdoa. Sikap di dalam berdoa itu harus punya ketekunan dalam memohon. Ayat 5-8, Yesus memberikan perumpamaan tentang usaha seseorang yang memohon pertolongan kepada sahabatnya di tengah malam. Seorang sahabat ini kedatangan sahabatnya yang lain dalam perjalanan, dan ketika sahabatnya ini mungkin kelelahan dan kemudian menumpang di rumahnya, ternyata dia tidak punya cadangan makanan. Lalu kemudian di tengah malam dia pergi ke tempat sahabatnya yang lain yang dia tahu bahwa di rumahnya itu pasti ada makanan, ada roti di sana. Dia pergi dengan keberanian, dengan kegigihan, dia pergi dan meminjam roti dari sahabatnya yang lain. Lalu kemudian respon daripada sahabatnya ini, walaupun sudah tengah malam, karena sikap daripada seorang sahabat ini, karena dia melihat usahanya, dia pun meminjamkan roti. Perumpamaan ini menjelaskan ketekunan dan keberanian dalam permohonan itu merupakan hal yang pasti. Saat kita memohon dengan ketekunan, kegigihan, dengan ketulusan, ini akan membantu kita untuk memahami apa sebenarnya kebutuhan kita dan menolong kita untuk memahami apa sebenarnya karya Allah dalam hidup kita. Di ayat 9-10 dijelaskan di sana bahwa alasan kita untuk tetap bertekun memohon kepada Allah karena Yesus sendiri yang berbicara bahwa kita harus bertekun. Yesus mengatakan di sana, mintalah maka engkau akan diberikan, maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa kita harus terus-menerus memohon, berdoa dengan ketulusan, dengan kegigihan, dengan keyakinan, dengan beriman kepada Allah bahwa Allah akan memberikan jawaban yang terbaik buat setiap kita. Siapa yang meminta, ia akan menerima. Jika kita meminta, jika kita memohon dengan keyakinan yang pasti, maka kita akan menerima. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah kalau saat ini mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Yang pasti adalah Tuhan ingin memproses kita supaya kita dewasa secara rohani.
Bertekunlah, karena Tuhan sudah menyiapkan jawaban yang terbaik atas setiap doa-doa kita. Dengan bertekun, kita akan peka dengan jawaban yang pasti terbaik, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu keperluan kita, Dia peduli dengan kita. Bagian yang ketiga yang Yesus ajarkan dan Yesus ingatkan kepada para muridnya adalah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang kasih, dan kasihnya dibuktikan dalam kesetiaannya bagi kita. Kesetiaannya itu digambarkan di ayat 13, dikatakan demikian. Kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara, meskipun para bapak-bapak yang jahat melakukan banyak kesalahan, mereka tetap memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Apalagi Bapa kita yang di surga, Dia adalah Allah yang kasih dari sejak kekekalan. Bagaimana mungkin Allah yang kasih menutup telinga dengan anaknya yang terus memohon kepadanya? Ia bahkan membuktikan kesetiaannya ketika membuktikan kesetiaannya kepada setiap kita. Itu benar-benar dinyatakan ketika Dia menjadi manusia. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia naik ke surga. Bahkan Dia mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kita untuk menemani kita, untuk menolong kita dalam segala kondisi, dalam kondisi sulit, sesulit-sulitnya. Roh Kudus Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah berikan bagi kita. Bahkan Dia berjanji Dia akan kembali untuk kita. Dia akan kembali sebagai Raja. Dia akan datang kedua kali untuk kita. Bapak Ibu Saudara, untuk menutup firman Tuhan ini, saya rindu membagikan kita satu ilustrasi. Saat menyeberangi lautan Atlantik di sebuah kapal, seorang penulis sekaligus guru Injil bernama F.B. Meyer diminta berkhotbah kepada para penumpang. Pada waktu itu ada seorang agnostik. Agnostik ini adalah orang yang tidak peduli akan adanya Allah. Pada waktu itu juga seorang agnostik ini mendengarkan doa Meyer mengenai doa yang dijawab. Lalu ia berkata kepada temannya, "Saya tidak percaya sedikit pun perkataan orang itu." Dengan sangat sombong dia mengatakan itu. Selanjutnya pada hari yang sama, orang itu kembali mendengarkan Meyer berkhotbah kepada kelompok penumpang yang lain. Namun sebelum pergi ke kebaktian, ia membawa 2 jeruk di sakunya. Ketika menuju ruang pertemuan, ia melewati seorang wanita tua yang tertidur di sebuah kursi. Wanita ini tertidur dengan tangan yang menjulur ke depan dan terbuka. Seorang agnostik ini melihat seorang ibu yang tertidur ini sebagai lelucon. Lalu kemudian dia meletakkan 2 buah jeruknya di tangannya. Dia tertawa. Kemudian setelah selesai kebaktian, ia melihat wanita tadi dengan gembira sedang memakan buah jeruk yang dia letakkan di tangannya tadi. Lalu kemudian dia menyapa ibu itu dan mengatakan, Kayaknya kamu makan buah jeruknya enak banget." "Iya Pak," kata si ibu. "Bapakku sangat baik Pak. Dia benar-benar memelihara aku." "Maksudmu apa?" kata seorang agnostik tadi. Lalu si ibu ini menjelaskan, "Sudah beberapa hari saya mabuk laut Pak, dan saya berdoa kepada Bapa, kepada Allahku, supaya ada seseorang yang memberikan 1 jeruk kepadaku supaya aku tidak mual lagi." Kemudian si ibu ini melanjutkan ceritanya dan dia bilang, "Saya tertidur waktu itu saya berdoa dan sampai akhirnya saya tertidur dan ketika saya bangun
wah saya sangat senang, bukan hanya 1 jeruk, tetapi 2 jeruk yang Tuhan berikan. Benar-benar Allahku itu benar-benar Allah yang memelihara. Melihat kesaksian dari si ibu ini, seorang agnostik ini menghubungkan dan mengingat-ingat lagi tentang khotbah yang disampaikan oleh Meyer. Saat itu dia tersadar, wah benar ya, ternyata apa yang dikatakan seorang pengkhotbah itu benar. Sejak saat itu dia memutuskan bahwa Yesus benar-benar bisa menjawab doa. Bapak Ibu Saudara, melalui ilustrasi ini, biarlah kita belajar menjadi anak-anak Tuhan. Ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita membuat pujian, memuji Allah di dalam doa-doa kita. Marilah kita menaikkan permohonan kita dengan benar. Kita meminta permintaan kita, memohon permintaan kita kepada Allah sesuai dengan kehendaknya, dan menjalin hubungan kita yang akrab, yang intim dengan Allah di dalam doa kita, dan menjadikan doa itu sebagai gaya hidup kita. Dan tetaplah bertekun di dalam doa, karena Tuhan sudah menyiapkan jawaban yang terbaik. Kalau Tuhan belum menjawab, Dia sedang memproses karakter kita supaya kita semakin dewasa rohani. Berimanlah di dalam doa, maka Ia akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa firman-Mu ini berbicara kepada kami saat ini. Ampuni kami Tuhan ketika kami berdoa, kami hanya melakukannya secara rutinitas. Ampuni kami Tuhan kalau kami malu berdoa, atau kami berdoa dengan bertele-tele. Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk tetap tunduk di hadapan-Mu, sehingga ketika kami datang berdoa di hadapan-Mu, kami pun memahami apa maksud-Mu untuk kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh berelasi terus dengan Engkau ya Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang sombong. Karena kami bersyukur Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami rindu firman-Mu boleh menggerakkan hati kami. Di tiap-tiap waktu kami boleh datang berdoa di hadapan-Mu. Apalagi dengan kondisi kami saat ini Tuhan, kami pun boleh tunduk di hadapan Tuhan di dalam doa. Kami percaya bahwa Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan menaikkan pujian Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita, dan mari kita menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, damai sejahtera, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, persekutuan dari Allah Roh Kudus, bersama-sama dengan saudara dan saya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Ibadah kita selesai, saudara-saudara. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita memperhatikan beberapa warta yang ada pada hari ini. Gereja segenap majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari Yuliana Sada, Julie Jenitia, Hendrikus Yuswono, Willy Rahmat, Liao Yapkyong, Daniel, Chung Meyung, Clarissa Kristina Hartanto, Liao Moilan, Timotius Wijaya. Selamat ulang tahun kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan juga masa depan. Terus tetap teguh dan setia di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur kalau pada bulan ini seperangkat alat lift sudah tiba, dan kita doakan untuk kelanjutan proses pengerjaannya, pembangunannya, panitia pembangunan yang terus berjeri lelah memikirkan dan juga memimpin proses renovasi ini. Biar Tuhan berikan hikmat sukacita kepada mereka. Saudara-saudara terus dukung di dalam doa maupun dana yang masih dibutuhkan. Kita percaya Tuhan pasti akan cukupkan. Saudara-saudara, tetap kita membiasakan diri dalam kebiasaan yang baru ini untuk hidup sehat, hidup bersih, dan tetap di rumah, hindari kerumunan orang banyak, dan kita jangan lupa untuk terus menjaga relasi dengan sesama anggota keluarga kita di rumah, untuk terus hangat, tetap harmonis, selalu berdoa, beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, sampai di sini ibadah minggu kali ini. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.